Ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Hong Rahayu. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, ndok tule, putu-putuku kabeh, piye kabare? Bukan mugi-mugi atau semoga, tapi yakin tansah pinaringan sehat, slamet, bejo lan rahayu, nggih? Wah, ketemu lagi karo aku Semar Badranaya, si paku tanah Jawa yang katanya sering bikin geger jagat perwayangan. Tapi tenang, hari ini aku nggak mau ngomongin soal Pandowo atau Kurawa dulu. Hari ini aku mau cerita sesuatu yang agak lain dari biasanya. Sesuatu yang mungkin bikin kalian garuk-garuk kepala, tapi dijamin bikin hati kalian jadi adem ayem. Kalian tahu Gunung Tidar kan? Itu loh gunung kecil yang ada di tengah kota Magelang. Katanya sih ini pakunya tanah Jawa. Kalau nggak ada gunung ini, Pulau Jawa bisa oleng, bisa goyang-goyang kayak kapal pecah. Nah, di gunung inilah banyak cerita-cerita yang beredar. Ada yang bilang tempatnya para petapa, ada yang bilang tempatnya para wali, bahkan ada yang bilang tempatnya ya aku ini. Nah, di antara sekian banyak cerita, ada satu kisah yang sering banget dibahas, bahkan sampai jadi legenda. Konon, dulu kala di Gunung Tidar ini pernah terjadi pertarungan sengit. Pertarungan antara aku, Semar, dengan seorang ulama sakti mandraguna dari Persia, Syekh Subakir. Wah, kalau dengar ceritanya seru banget. Ada adu kesaktian, adu ilmu, sampai bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. Tapi denda. Tapi apa iya cerita itu benar adanya? Hari ini aku mau membongkar rahasia di balik pertarungan itu. Aku mau cerita kenapa kisah itu sebenarnya adalah cerita palsu. Ya, kalian gak salah dengar, palsu. Tapi jangan salah sangka dulu. Meskipun palsu, ada banyak ujangan dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kepalsuan ini. Ini bukan soal hoaks atau tipu-tipu. Ini soal bagaimana kita memahami makna di balik sebuah narasi. Ini soal bagaimana kita melihat perbedaan dan bagaimana kita menemukan harmoni di tengah-tengahnya. Jadi, siapkan kuping kalian, siapkan hati kalian, dan siapkan juga cemilan kalian. Karena Semar Badranaya akan membawakan sebuah kisah yang cerita palsu tentang pertarungan Semar dan Syekh Subakir di Gunung Tidar. Dijamin setelah ini kalian akan melihat dunia spiritual Jawa dengan kacamata yang berbeda. Siap? Ayo, kita mulai. Dulu itu, Pulau Jawa ini, ya ampun, ruwetnya minta ampun. Bukan ruwet benang kusut,
tapi ruwet sama makhluk-makhluk gaib yang bandelnya minta ampun. Ada jin, ada demit, ada lelembut, pokoknya komplit. Mereka ini bukannya jahat sih, cuma kadang suka iseng, suka bikin onar, bikin manusia jadi nggak tenang. Nah, karena saking ruwetnya, sampai-sampai ada utusan dari jauh, dari tanah Persia sana, namanya Syekh Subakir. Beliau ini ulama sakti, ilmunya tinggi, niatnya mulia, mau meruqyah tanah Jawa, mau membersihkan dari gangguan-gangguan gaib itu. Hehehe. Awalnya sih aku seneng-seneng aja. Wah, ada bala bantuan nih, biar aku nggak sendirian ngurusin anak-anak yang bandel ini. Tapi lama-lama kok ya aku jadi agak sebel. Syekh Subakir ini orangnya serius banget. Tiap ketemu makhluk gaib langsung dibacakan doa, dibacakan ayat, diajak tobat. Lah, makhluk gaib kan juga ciptaan Gusti Allah, yang juga punya tugas seperti manusia. Butuh hiburan, butuh diajak ngopi-ngopi dulu, diajak guyon. Tapi ini langsung disemprot ayat-ayat suci. Ya kaget lah mereka. Kamu sendiri manusia, kalau dikagetin gimana? Aku ini kan, ya gimana ya? Sebagai penjaga tanah Jawa, aku ini kan ibarat bapaknya. Bapaknya makhluk nyata manusia dan makhluk halus. Wong namanya bapak itu kan harus ngemong, harus ngertiin anak-anaknya. Mau bandel kayak apa juga. Lah ini Syekh Subakir dateng-dateng langsung mau bersih-bersih total. Ibaratnya aku udah capek-capek bangun rumah, dia dateng bawa sapu lidi raksasa, mau nyapu semua isinya. Kan gak enak, gak asik gitu loh. Bung Gusti aja asik kok. Maka dari itu, mulailah perdebatan kami. Bukan perdebatan pakai otot, apalagi pakai jurus-jurus sakti. Tapi perdebatan filosofi, perdebatan ilmu, perdebatan hati. Syekh Subakir bilang, Semar, ini tanah harus bersih dari syirik, dari khurafat. Aku jawab, Syekh, ini kan budaya. Ini kan kearifan lokal. Enggak semua yang gaib itu jelek. Ada yang baik, ada yang cuma iseng, ada yang cuma butuh diajak ngobrol. Kan Gusti Allah yang memberi amanah mereka. Jin dan manusia beribadah kepada Gusti Allah. Perdebatan kami ini, kalau dilihat dari luar, kayaknya serius banget. Kayak mau perang dunia ketiga. Padahal ya, cuma beda cara pandang aja. Beliau maunya serba lurus, serba syariat. Aku maunya serba luwes, damai, serba hakikat. Dua-duanya benar, tapi kan jalannya beda. Nah, dari sinilah muncul cerita-cerita heboh itu. Orang-orang kan suka melebih-lebihkan, mempolitisasi, memanipulasi cerita pakai agama lagi. Haduh. Dengar aku sama Syekh Subakir ngobrol agak serius dikit, langsung dibilang bertarung. Dengar ada angin kenceng dikit, langsung dibilang adu kesaktian. Padahal ya cuma lagi diskusi santai, serius soal gaib dan masa depan spiritual tanah Jawa. Akhirnya, karena saking asiknya diskusi, kami memutuskan untuk menyelesaikan ini di tempat yang paling sunyi dan pas, ya di Gunung Tidar. Konon, di sana aura spiritualnya paling kuat, paling netral. Jadi kalau ada pertarungan di sana,
hasilnya pasti adil. Tapi ingat ya, diingat-ingat, ini pertarungan yang aku maksud itu bukan adu jurus, bukan adu tenaga, apalagi adu kesaktian. Masa Syekh Subakir yang katanya wali melawan Badranaya Mang Rasul? Yang nggak mungkin lah. Yang dimaksud pertarungan ini adalah pertarungan ide, pertarungan pemahaman. Dan kalian akan kaget bagaimana pertarungan ini berakhir. Siap untuk bagian selanjutnya? Siap-siap ketawa, siap-siap juga dapat pencerahan. Maka sampailah kami di puncak Gunung Tidar. Angin berhembus kencang, daun-daun berguguran, burung-burung pun seolah ikut menahan napas. Syekh Subakir berdiri tegak, memancarkan aura kesucian. Aku ya santai, duduk bersila, tapi sambil ngemil pisang goreng yang tadi ku bawa dari bawah. Biar gak tegang-tegang amat kan. Syekh Subakir memulai serangannya. Beliau membaca ayat-ayat suci, doa-doa mustajab, yang kalau didengar rasanya hati langsung adem, dosa-dosa rontok. Aura putih menyelimuti beliau, seolah-olah ingin membersihkan semua yang ada di sekitarnya. Aku cuma senyum-senyum. Bukannya nggak mempan, tapi ya aku kan Badranaya, manusia yang dibersihkan oleh Gusti sendiri. Kalau aku ikut bersih, nanti siapa yang ngomong tanah Jawa? Gak lucu kan? Giliran aku menyerang. Aku keluarkan jurus andalanku. Jurus kentut sakti. Tapi jangan salah sangka. Kentutku ini bukan sembarang kentut. Ini kentut yang baunya wangi, bau melati, bau kamboja. Begitu kentutku keluar, bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Syekh Subakir yang tadinya serius langsung batuk-batuk. Bukan karena bau, tapi karena kaget. Syekh, apa-apaan ini? Aku cuma nengir. Loh, Syekh, ini kan jurus harmonisasi. Biar suasana nggak tegang-tegang amat. Begitulah pertarungan kami berlangsung. Beliau mengeluarkan jurus langit. Aku mengeluarkan jurus bumi. Beliau bicara syariat, aku bicara hakikat. 40 hari 40 malam konon sih katanya. Padahal ya kami cuma ngobrol santai, diskusi, sambil sesekali ngopi dan ngemil pisang goreng yang tadi gue bawa dari bawah. Biar nggak tegang-tegang amat kan. Sampai akhirnya kami berdua sama-sama capek. Capek berdebat, capek menjelaskan, capek juga ngemil. Dan disitulah pencerahan itu datang. Kami menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan pernah selesai kalau kami terus-terusan memaksakan kehendak masing-masing. Beliau ingin Jawa bersih dari hal-hal yang dianggap syirik. Aku ingin Jawa tetap lestari dengan kearifan lokalnya.
Tujuannya benar, tujuannya baik, hanya saja kurang pas, jalannya yang berbeda. Dan disitulah kami menemukan titik temu, harmoni. Bahwa perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan. Bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling melengkapi. Gunung Tidar ini akhirnya menjadi saksi bisu, bukan saksi pertarungan, tapi saksi perjanjian. Perjanjian untuk saling menghormati, saling memahami, dan saling mengisi. Syekh Subakir dengan ilmunya, aku dengan kearifanku. Bersama-sama kami akan menjaga tanah Jawa ini dengan cara kami masing-masing. Dan itulah puncak dari pertarungan palsu ini. Ingat, pertarungan palsu, hoax. Sebuah puncak yang justru melahirkan kedamaian dan kebijaksanaan. Mau tahu jangan apa saja yang kami dapat dari pertarungan palsu ini? Siap-siap, ini bagian yang paling penting. Nah, Ndok, Tole, putu-putuku, dari pertarungan yang gak pernah ada itu alias palsu, kami berdua, aku dan Syekh Subakir justru mendapatkan banyak pencerahan. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal bagaimana kita bisa melihat kebenaran dengan kebaikan dari berbagai sudut pandang. Ibaratnya, aku ini kayak kopi pahit, Syekh Subakir itu kayak gula. Kalau diminum sendiri-sendiri, ya rasanya gitu-gitu aja. Tapi kalau dicampur, jadi kopi manis yang nikmat. Begitulah adidaya dan adilohong ajaran universal spiritualitas Jawa ini. Wejangan pertama tentang harmoni spiritual. Banyak yang bilang kejawen itu beda sama Islam. Ada yang bilang bertentangan. Padahal ya enggak juga. Syekh Subakir datang membawa syariat, membawa ajaran dengan aturan yang tertulis, yang terstruktur. Aku Semar ini mewakili hakikat universal, mewakili rasa, mewakili kearifan lokal universal yang sudah ada sejak zaman Bahela. Keduanya itu ibarat dua sisi mata uang. Syariat tanpa hakikat, tanpa adab, itu kering tak berguna. Hakikat tanpa syariat, itu kurang kuat dan bisa kebablasan. Jadi, kuncinya itu harmoni. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat dengan adab dan hati yang luas, dan bagaimana kita bisa merasakan hakikat tanpa melupakan dasar dan aturan. Intinya, jangan sampai gara-gara beda seragam, kita jadi lupa kalau kita ini sama-sama manusia, sama-sama mencari jalan menuju Tuhan. Wejangan kedua tentang supranatural dan mistis. Banyak yang takut sama hal-hal gaib, sama mistis. Ada yang malah terlalu percaya sampai lupa sama logika. Syekh Subakir itu jago banget ngusir jin, ngusir setan. Aku ini malah sering ngobrol sama mereka. Kenapa? Karena mereka itu juga ciptaan Tuhan. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang cuma butuh perhatian, dan yang terpenting,
Mereka makhluk gaib punya tugas yang sama seperti manusia, sama-sama beribadah kepada Gusti Allah, kepada Tuhan. Jadi, supranatural itu ada, mistis itu nyata. Tapi jangan sampai kita diperbudak sama mereka. Mengusir mereka dengan ego itu artinya sombong. Jangan sampai kita jadi sok makhluk ciptaan paling mulia tapi aslinya takut berlebihan, atau malah jadi sombong akut karena merasa punya ilmu dan hafal ayat. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita harus tahu batas, tahu mana yang perlu dihormati, mana yang perlu dihindari, dan mana yang cuma perlu diajak ngopi. Jangan sampai gara-gara lihat pocong kita jadi lupa sama cicilan rumah. Kan gak lucu. Wejangan ketiga tentang warisan leluhur Jawa. Leluhur kita itu pinter-pinter loh. Mereka meninggalkan banyak wejangan, banyak pitutur luhur, banyak nilai-nilai yang sampai sekarang masih relevan. Tapi bukan berarti kita harus jumud, harus kolot, harus menolak semua yang baru. Syekh Subakir datang membawa hal baru, membawa ajaran baru. Tapi ingat, apapun yang baru itu kita harus filtrasi. Ajarannya, budaya, dan kearifan lokal adalah amanat Gusti yang harus kita jaga, karena itu nafas suatu bangsa. Aku, Semar, aku ini mewakili yang lama, yang tradisional, tapi universal, yang bisa dipakai oleh semua agama dan kepercayaan. Jadi, kita harus bisa menyaring, mengadaptasi, mengfiltrasi, ambil yang baik, buang yang tidak sesuai. Ibaratnya kita punya resep masakan kuno yang enak banget. Tapi kalau ada bumbu baru yang bikin lebih mantap, kenapa nggak dicoba? Tapi ingat, jangan sampai kita jadi kayak katak dalam tempurung. Udah menerima hal baru, terus menutup semua yang lama. Haram memakai warisan leluhur, sesat memakai ajaran leluhur. Itu namanya sombong. Sombongnya melebihi iblis ajajil. Ingat, kenapa Gusti menciptakan manusia berbangsa-bangsa? Karena jangan sampai jadi kacang lupa kulitnya, lupa sama akarnya, lupa sama kekuatan bangsa kita sendiri, yaitu budaya dan kearifan lokal. Karena itu ajaran ilahi. Barang siapa mengenal jati dirinya, sopo weruh jati dirine, bakal weruh gustine, maka ia akan mengenal dan tahu gustinya, Tuhannya. Wejangan keempat tentang kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan itu bukan cuma soal pinter, bukan cuma soal banyak tahu, hafal kitab, hafal ayat, hafal mantra. Tapi soal bagaimana kita bisa melihat persamaan di balik perbedaan. Bagaimana kita bisa menyatukan yang terpisah. Syekh Subakir akhirnya tercerahkan. Dan aku, Semar, tersenyum tercerahkan melihat itu. Kami berdua punya jalan masing-masing, tapi tujuan kami sama, yaitu membuat tanah Jawa ini adem ayem, tentrem sejahtera. Jadi, ajaran dan ayat kebijaksanaan itu adalah sadar diri. Kita hanya manusia, bertugas beribadah pada Gusti, bukan mengurusi ibadah orang lain. Kemampuan untuk merangkul, bukan memukul. Menerima perbedaan, bukan merasa paling benar. Kemampuan untuk memahami, bukan menghakimi. Dan kemampuan untuk mencintai atas perbedaan tanpa syarat. Karena pada akhirnya, semua itu kembali pada cinta. Cinta pada sesama, cinta pada alam, dan hanya dengan cinta dan sadar diri itu, Tuhan, Gusti, Allah memberikan rahmat-Nya.
Itulah wejangan-wejangan yang kami dapat dari pertarungan palsu di Gunung Tidar. Sebuah pertarungan yang justru mengajarkan tentang ajaran ilahi yang dijabarkan dalam ajaran kearifan lokal yang universal dan kedamaian. Sebuah cerita kepalsuan Gunung Tidar yang justru mengungkap kebenaran. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jangan cuma ketawa-ketawa aja lihat aku kentut wangi. Hahaha. Nah, sedulur-sedulurku kabeh, begitulah kisah pertarungan palsu antara aku, Semar, dan Syekh Subakir di Gunung Tidar. Semoga cerita ini bisa memberikan pencerahan dan hiburan bagi kalian semua. Ingat ya, kadang kebenaran sejati itu justru tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap sepele, remeh, atau bahkan lucu. Jangan terlalu serius dalam hidup, tapi juga jangan main-main dengan hal-hal yang prinsip. Pesan dari Semar, hidup itu seperti wayang. Ada dalang, ada lakon, ada penonton. Kita ini cuma menjalankan peran. Jadi, jalankan peranmu dengan sebaik-baiknya. Dengan bahagia, hati yang tulus, dan dengan senyum yang ikhlas. Ingat ya, di setiap langkahmu selalu ada wejangan leluhur yang membimbing, dan selalu ada Gusti Allah yang mengawasi. Matur nuwun sangat atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita-cerita dan wejangan-wejangan Semar yang lainnya. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam kentut Semar wangi. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Seorang ulama sakti dari tanah Arab bernama Syekh Subakir. Ia bukan sembarang pendakwah, ia penakluk jin, pengendali angin, dan pencari ilmu sejati. Namun, seiring waktu, ilmunya terasa hambar, seperti air tanpa rasa. Di tanah yang diselimuti misteri, di tanah Jawa inilah, Syekh Subakir membawa misi suci menyebarkan agama Islam sambil membawa segenggam ilmu dan secercah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Namun, siapa sangka, jawaban atas pertanyaannya bukan ditemukan di negeri para nabi, melainkan di sebuah tanah yang jauh di timur, tanah Jawa. Di tanah Jawa ini, Syekh Subakir menemukan yang ia cari, sosok nyentrik berhati suci nan bijak, Kiai Semar, sang punakawan abadi, penjaga keseimbangan jagat. Di sana, tersembunyi di balik kabut gunung dan bayang-wayang, berdiri sosok tua berwajah jenaka, Kiai Semar, sang penjaga rahasia jagat. Kepada dialah, Syekh Subakir menundukkan kepala, bahkan kesaktian pun harus belajar merunduk untuk pertama kalinya berguru
bukan kepada manusia biasa, tapi kepada titisan kebijaksanaan sejati. Syekh Subakir dengan sorot mata penuh kebijaksanaan merasakan getaran energi yang berbeda dari tanah Arab kelahirannya. Ia menyadari misinya menyebarkan Islam di bumi Jawa ini masih butuh perjuangan keras, dan untuk generasi penerusnya, wali-wali penyebar agama Islam selanjutnya, dengan kerendahan hati, ia meminta nasihat kepada Kiai Semar agar bisa memahami jiwa dan raga tanah Jawa untuk diberitakan kepada wali-wali generasi penerusnya agar lebih arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga sukses mengembangkan Islam di tanah Jawa Nusantara nantinya. Wahai Kiai Semar, hamba datang dari negeri yang jauh dari tanah Arab dengan membawa amanah suci. Namun hamba merasakan tanah Jawa ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa yang belum pernah hamba temui sebelumnya. Hamba datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami, untuk menyelaraskan. Hamba ingin berguru, bukan dalam arti hamba tak memiliki ilmu, namun hamba ingin memahami kearifan yang telah bersemayam di bumi ini berabad-abad lamanya, agar ajaran yang hamba bawa dapat bersemi dengan harmonis di hati masyarakat Jawa. Sugeng rawuh Syekh Subakir. Kedatangan panjenengan aku harap membawa kebaikan dan kedamaian bagi tanah Jawa ini. Aku wis ngerti, mengetahui niat baik panjenengan. Tanah Jawa ini memang memiliki jalannya sendiri, laku spiritualnya sendiri. Aku, Semar, hanyalah pamomong penjaga titipan leluhur. Jika panjenengan berkenan, aku cerita sithik wae tentang kearifan Jawa, tentang spiritual Jawa kuno, agar benih-benih kebaikan yang panjenengan bawa dapat berlangsung baik dan damai di tanah yang subur ini. Monggo. Kiai Semar, dalam ajaran hamba, makrifat adalah mengenal Allah sedalam-dalamnya, hingga tiada lagi hijab antara hamba dan Sang Pencipta. Bagaimana konsep makrifat ini dipahami dalam kearifan Jawa kuno? Apakah ada kesamaan ataukah ia memiliki kekhasan tersendiri? Makrifat dalam pandangan Jawa adalah makrifat kuwi kasampurnan. Dan kasampurnan itu tahu, paham, dan sadar tentang eksistensi keutuhan. Ia adalah kesadaran penuh bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan, tak terpisahkan dari Sang Maha Ada. Ini bukan sekadar pengetahuan akal, melainkan pengalaman batin yang mendalam. Wong Jawa kuno meyakini untuk mencapai kasampurnan atau makrifat, seseorang harus mampu mengungkap selubung eksistensi diri, sadar diri, melepaskan segala ilusi tentang keakuan yang terpisah. Ia juga berarti berlatih meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, utawa mati sajroning urip, melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi dengan tidak melupakan duniawi, agar batin menjadi ringan dan jernih. Dan yang terpenting, Syekh, adalah selalu mengaktualkan nama Gusti dalam setiap aktivitas hidup. Setiap tarikan dan hembusan napas, setiap langkah, setiap perbuatan adalah manifestasi dari kesadaran diri akan kehadirannya,
Ini adalah penyelarasan antara mikrokosmos, diri manusia, dengan makrokosmos, alam semesta. Yang keduanya adalah cerminan dari Gusti Sang Maha Tunggal. Sungguh luar biasa dalam makna ini, Kiai. Hamba merasakan getaran kebenaran dalam setiap ucapan panjenengan. Lantas, bagaimana laku spiritual yang biasa ditempuh oleh para leluhur Jawa untuk mencapai tingkatan ma'rifat ini? Apakah ada praktik-praktik khusus yang dapat mendekatkan diri pada kesadaran tersebut? Laku spiritual untuk mencapai makrifat di Jawa kuno sangat beragam, Syekh. Ada yang melalui tirakat, yaitu menahan diri dari keinginan duniawi seperti puasa mutih, puasa ngrowot, atau puasa pati geni. Ada pula yang melalui manekong atau meditasi atau semedi. Yokui mengheningkan cipto, rasa, lan karsa, memusatkan pikiran pada Sang Maha Kuwasa, hingga mencapai kondisi batin yang tenang dan jernih, hingga mencapai fase suwung, fase kehampaan dan kebahagiaan dengan energi Gusti. Namun, yang terpenting dari semua laku itu adalah penyelarasan batin dengan eling lan waspada tur sadar diri. Artinya selalu ingat Gusti, menjaga diri lahir dan batin dari segala keburukan, dan menyadari bahwa manusia tidak punya daya apa-apa tanpa Gusti. Madhep mantep kersaning Gusti sing nguasani jagat cilik lan jagat gede. Pasrah sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Makrifat bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah jalan, sebuah kesadaran yang terus-menerus diasah dalam setiap detik, setiap napas kehidupan. Dari makrifat, pembicaraan beralih ke inti spiritualitas Jawa yang dikenal sebagai kejawen. Sebuah tradisi yang seringkali disalahpahami, namun sesungguhnya menyimpan kekayaan nilai-nilai luhur yang relevan hingga kini. Kiai Semar, hamba sering mendengar tentang kejawen. Ada yang menyebutnya sebagai agama, ada pula yang menganggapnya sebagai kepercayaan atau budaya. Bisakah panjenengan menjelaskan lebih jauh tentang kejawen ini? Bagaimana ia memadukan kepercayaan lokal dengan ajaran-ajaran dari Hindu, Buddha, dan bahkan Islam? Syekh, kejawen bukanlah agama dalam pengertian sempit yang memiliki kitab suci dan syariat yang kaku. Ia lebih tepat disebut sebagai laku hidup, sebuah sistem kepercayaan yang mengakar pada pengalaman spiritual batin dan kearifan lokal. Kejawen adalah perpaduan harmonis dari berbagai unsur yang telah masuk ke tanah Jawa, seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan kemudian Islam. Kejawen tidak menolak, melainkan merangkul dan menyelaraskan. Inti dari kejawen adalah pencarian keseimbangan. Wong Jawa mengistilahkan dengan tunggak semi, yaitu pilar tengah yang menopang kehidupan. Setiap individu harus berusaha mencapai keseimbangan dalam segala aspek, antara lahir dan batin, duniawi dan spiritual, individu dan komunitas. Kejawen juga sangat menjunjung tinggi keterhubungan segala sesuatu yang tercermin dalam konsep gotong royong. Segala sesuatu di alam semesta ini saling terkait,
saling mempengaruhi. Oleh karena itu, wong Jawa menghormati alam, menghormati sesama, dan menghormati leluhur, karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari jaring siklus kehidupan ini. Dan yang tak kalah penting, Syekh, adalah refleksi diri, sadar diri. Kejawen mengajarkan untuk selalu mawas diri, introspeksi, dan memahami hakikat diri sejati. Ya kuwi ngelmu ilmu di atas makrifat, sadar diri. Contohnya udah banyak yang sudah makrifat, sing wis dadi waliullah, jatuh hilang kewaliannya karena terlena dan tidak sadar diri. Sungguh luar biasa sekali, Kiai. Baru kali hamba mendengar ilmu di atas makom ma'rifat. Iya, Kiai. Hamba melihat bagaimana kejawen ini membentuk karakter dan pandangan hidup masyarakat Jawa. Ia mengajarkan toleransi, harmoni, kedamaian, dengan rasa saling memiliki. Bagaimana kejawen ini mampu bertahan dan terus relevan hingga saat ini, bahkan nanti di masa depannya, di tengah gempuran modernisasi dan berbagai paham baru. Kejawen isok bertahan karena ia adalah cerminan dari budi pekerti luhur, Syekh. Ia mengajarkan nilai-nilai universal yang abadi tanpa mazhab, sekeselarasan dengan alam, hormat kepada sesama, kerenggahan hati, dan pasrah kepada kehendak ilahi. Kejawen tidak memaksakan, melainkan menuntun. Ia tidak menghakimi, melainkan memahami. Selama manusia Jawa masih memegang teguh nilai-nilai ini, selama mereka masih mencari keseimbangan dalam hidup, selama itu pula kejawen akan terus hidup, bukan sebagai dogma dan dalil, melainkan sebagai cahaya yang menerangi jalan spiritual mereka. Tanah Jawa dengan segala keindahan dan kearifannya juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan dimensi spiritual, supranatural, dan mistik. Sebuah dunia yang tak kasat mata, namun sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Syekh Subakir sendiri mengalami. Dia yang telah merasakan getaran energi di tanah Jawa ini, tak luput dari rasa penasaran akan hal tersebut. Syekh Subakir pun bertanya, Kiai Semar, hamba merasakan adanya kekuatan-kekuatan lain di tanah ini. Entitas-entitas gaib yang bersemayam di setiap sudut. Bagaimana masyarakat Jawa kuno memahami keberadaan roh-roh ini dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dimensi supranatural yang begitu kuat? Syekh, dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang kasat mata. Ada jagat lelembut, dunia para roh dan entitas goib, atau dunia para jin yang hidup berdampingan dengan kita. Ada danyang penjaga desa, ada penunggu pohon besar, ada pula roh leluhur yang senantiasa mengawasi kita. Kami tidak memusuhi mereka, melainkan berusaha menjaga keselarasan. Wong Jawa meyakini jika kita saling menghormati dengan mereka, mereka pun akan menghormati kita. Ritual-ritual adat, sesaji, dan upacara-upacara tertentu adalah bentuk komunikasi orang Jawa dengan mereka sebagai sesama makhluk ciptaan Gusti. Bukan untuk menyembah, melainkan untuk menjaga harmoni, keseimbangan alam semesta, ciptaan Gusti.
pusoko seperti keris atau tombak, serta ilmu kesakten atau ilmu kanuragan, bukanlah untuk kesombongan atau pamer kekuatan, Syekh. Semua itu adalah sarana, alat untuk menjaga diri, untuk melindungi dan mencapai keseimbangan batin. Semua itu adalah bagian dari upaya lelakone wong Jawa untuk menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara yang nyata dan yang goib. Namun, kabeh kuwi yang terpenting adalah niat, Syekh. Niat yang bersih, hati yang tulus dan pasrah kepada Gusti kang murbeng dumadi. Itulah kunci utama dalam berinteraksi dengan dunia supranatural. Hamba paham dan memahami, Kiai. Di negeri hamba pun ada kisah-kisah tentang jin dan makhluk halus. Namun di sini hamba merasakan energi yang berbeda, Kiai. Lebih menyatu dengan alam. Lantas, apakah ada batasan atau etika tertentu dalam berinteraksi dengan dunia supranatural ini? Bagaimana agar seseorang tidak tersesat atau terjerumus dalam kesesatan? Batasan utama adalah kerendahan hati dengan sadar diri, Syekh. Jangan pernah merasa lebih tinggi atau lebih sakti atau lebih benar keyakinannya dari yang lain. Jangan pernah menggunakan kekuatan supranatural untuk tujuan yang merugikan orang lain. Jangan menggunakan kepercayaan agama untuk mensalahkan dan mensesatkan orang lain. Pasrah sadar diri kepada kehendak ilahi adalah etika tertinggi. Jika niat kita baik, jika hati kita bersih, maka Gusti akan senantiasa membimbing. Namun jika ada kesombongan, jika ada niat buruk, merasa paling benar, maka kekuatan itu justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Mistik Jawa kuno mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dari kemurnian hati, dan pasrah sadar diri dengan Sang Pencipta. Ia adalah jalan untuk mengenal diri, bukan untuk menguasai orang lain. Filosofi Jawa kuno adalah mutiara kebijaksanaan yang telah membimbing langkah masyarakat Jawa selama berabad-abad. Ia adalah pedoman hidup yang mengajarkan tentang makna eksistensi, hubungan dengan sesama, dan harmoni dengan alam. Syekh Subakir yang haus akan kearifan lokal Jawa meminta Kiai Semar untuk berbagi lebih banyak tentang falsafah ini. Kiai Semar, hamba sangat tertarik dengan pepatah-pepatah dan falsafah hidup Jawa yang begitu kaya makna. Bisakah panjenengan berbagi mengajari beberapa di antaranya dan menjelaskan bagaimana ia menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa? Tentu, Syekh. Monggo. Filosofi Jawa adalah cerminan dari laku urip, jalan kehidupan. Ia adalah nasihat dari leluhur untuk mencapai kebahagiaan dan keselarasan. Mari kita renungkan beberapa di antaranya. Urip iku urup, hidup itu nyala. Artinya, hidup ini harus memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, semakin terang pula nyala hidup kita. Ini adalah ajaran tentang altruisme dan kontribusi. Memayu hayuning bawana, mengusahakan keselamatan,
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi alam semesta. Ini adalah panggilan untuk menjaga harmoni dengan lingkungan, memberantas angkara murka, keserakahan, dan ketamakan. Sebuah ajaran tentang tanggung jawab universal. Suro diro joyo jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Ini adalah filosofi tentang kekuatan kelembutan, bahwa kebaikan dan kesabaran akan selalu mengalahkan kejahatan. Natan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Ini adalah filosofi tentang keikhlasan dan penerimaan, bahwa segala sesuatu adalah titipan dan kita harus siap melepaskannya dengan lapang dada. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja. Ini adalah nasihat untuk menjaga ketenangan batin, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar diri, dan memiliki kemandirian emosional. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kemareman. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Ini adalah peringatan untuk tidak terjerumus dalam nafsu duniawi dan selalu mengingat tujuan hidup yang lebih tinggi. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Ini adalah ajaran tentang kerendah hatian dan kejujuran, bahwa kesombongan dan kecurangan hanya akan membawa pada kehancuran. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Di atas langit masih ada langit. Ini adalah pengingat akan kebesaran Tuhan dan bahwa setiap manusia harus selalu rendah hati, karena di atas setiap kekuatan ada kekuatan yang lebih besar. Kiai Semar, hamba merasa seperti telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Filosofi-filosofi ini begitu dalam, begitu relevan, abadi dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang hamba yakini. Ia mengajarkan tentang kemanusiaan sejati, tentang bagaimana menjadi pribadi yang utuh dan bermanfaat. Benar, Syekh. Filosofi ini adalah cerminan dari budi pekerti luhur yang harus senantiasa kita jaga. Ia adalah warisan dari leluhur yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Ia adalah jalan menuju kasampurnan manusia sadar diri, kesempurnaan hidup, lahir dan batin. Kiai Semar, hamba tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih hamba atas pencerahan yang panjenengan berikan. Hamba datang dengan niat menyebarkan ajaran Islam. Namun hamba kini menyadari
bahwa Islam dapat bersemi dengan indah di tanah Jawa ini justru dengan menghargai dan menyelaraskan diri dengan kearifan lokal yang telah ada. Bukan kebodohan dengan mengharamkan dan mensesatkan. Hamba telah belajar banyak, bukan hanya tentang Jawa, tetapi juga tentang hakikat kebenaran yang universal. Hamba kini memahami bahwa berguru kepada panjenengan adalah sebuah kehormatan, sebuah pelajaran tentang kebijaksanaan yang melampaui batas-batas formal. Syekh, aku ora menggurui, tapi berbagi. Panjenengan adalah pribadi yang mulia, yang memiliki hati yang beradab dan terbuka untuk mau belajar. Tugas kita bersama adalah menjaga keseimbangan ini antara agama dan budaya, antara yang baru dan yang lama. Biarkanlah nilai-nilai luhur Jawa ini terus lestari, menjadi fondasi bagi masyarakat yang berakhlak mulia, yang senantiasa ingat akan asal-usulnya, dan senantiasa berbakti kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Semoga benih-benih Islam yang panjenengan tanam dapat tumbuh subur, berbuah kebaikan, dan membawa kedamaian bagi seluruh alam. Tang samar mamoring sapa sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira ya ingsun